narasumber untuk dugaan temuan 30 miliar ini sudah pernah dilakukan lidik oleh penyelidik KPK. Dan KPK sudah memeriksa beberapa orang, termasuk yang bernama X, ya, yang mengetahui persis tentang adanya aliran dana ya kepada teman Ahok, bukan kepada Ahok, ya. Saya tegaskan, bukan kepada Ahok. Ahok mesti dikawal. Dalam agenda rapat kerja di gedung DPR, KPK yang dipimpin Agus Raharjo ini dibuat tertegun oleh pertanyaan anggota Komisi 3 Bidang Hukum DPR RI, Junimart Girsang. Pasalnya, Junimart menanyakan soal aliran dana sebesar 30 miliar kepada teman Ahok. KPK mengeluarkan jawaban atas pertanyaan Junimart akan segera menerbitkan surat penyelidikan untuk perkara itu. Anda tekor apa? Arah Pak. Apa? Arah. Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah neken-neken saya dengan media, saya nggak pernah takut. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram ketika menjawab pertanyaan wartawan soal aliran dana itu. Ahok tidak mampu mengontrol emosinya. Sikap emosional Ahok dalam menjawab pertanyaan wartawan sangat disesalkan. Sebagai pejabat publik, Ahok tentunya harus menghormati kebebasan pers untuk mendapat informasi. Jika dilihat, dukungan yang mengalir kepada Ahok dari relawan yang menamakan diri teman Ahok ini mengalir deras tanpa kesulitan materi sedikit pun. Relawan teman Ahok sempat menepis anggapan bahwa mereka menerima dana sebesar 30 miliar rupiah. Teman Ahok bisa beroperasi dari hasil penjualan merchandise Ahok untuk membiayai gerakan mereka. Hingga kini belum ada penyelidikan lebih lanjut dari KPK soal dugaan aliran dana ini. Dan pemirsa, benar atau tidaknya informasi adanya pemberian uang 30 miliar rupiah dari pihak pengembang kepada relawan teman Ahok? Kami akan membahasnya dalam Talk to Anjis malam hari ini dan sudah hadir dua orang tamu saya. Ada Pak Emrus Sihombing sebelah kanan saya, pengamat komunikasi politik dari UPH. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Bang. Dan juga Bang Hudris Tompo, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang. Selamat malam. Dan di ujung telepon kami sebenarnya akan mengundang pula Junimart Girsang, anggota fraksi PD Perjuangan dari Komisi 3 yang pertama kali melontarkan pertanyaan saat RDP antara Komisi 3 dengan pimpinan KPK pada pekan lalu, namun berhalang hadir, namun sudah tersambung melalui kami di sambungan telepon. Selamat malam Bang Junimart Girsang. Selamat malam Mario. Bang Junimart, saya ingin mengklarifikasi, sebenarnya Anda sudah mengetahui kasus ini sejak April lalu. Anda telah mendapatkan datanya sejak April lalu, benar atau tidak? Nah, jadi begini, ini kan penyelidikan secara informal sudah dilakukan oleh KPK ya kepada beberapa orang saksi. Dan keterangan sudah diambil dari para saksi tersebut. Ya. Itu yang pertama. Nah, setelah bulan April, ya kami tidak pernah mendengar bagaimana progres hasil dari lidik tersebut. Kan begitu. Ya. Nah, tiba waktunya kemarin, Rabu yang lalu, kita raker dengan KPK ya dalam rangka menyikapi simpang siur mengenai sumber waras. Ya. Terus dalam rangka penegakan hukum tentang urusan utara. Kan begitu. Baik. Sebenarnya persisnya seperti apa fakta dan bukti yang Anda miliki Bang Junimart dalam kasus dugaan 30 miliar ini? Jadi begini, tentu bukti atau fakta yang saya miliki itu lebih lengkap dimiliki oleh pihak KPK. Ya, karena ini sudah terlontar sendiri dari para komisioner KPK bahwa mereka juga sudah tahu dan sedang mendalami. Tetapi ketika saya mempertanyakan kembali pada raker kemarin, ya, secara otomatis Ketua KPK Pak Agus mengatakan agar segera menerbitkan sprint lidik baru. Penyelidikan ya? Sprint penyelidikan baru. Surat perintah penyelidikan. Ya kan? Padahal sebenarnya ini sudah pernah dilakukan pada bulan April. Nah, namun demikian, ya pertemuan saya dengan saksi yang melihat, merasakan dan mendengar ini, ia mengatakan bahwa ia ingin dipanggil secara formil. Karena dia paling tahu masalah ini, ya seperti saya ulang kembali, dia melihat, mendengar, merasakan, dia paling tahu masalah ini, ya dan dia sendiri ikut di dalam dugaan yang saya sebutkan tersebut dalam raker. Apakah saksi tersebut berasal dari pihak pengembang ataukah dari pihak yang menerima uang yang diduga diberikan kepada relawan teman Ahok? Jadi begini, narasumber ini adalah orang yang pernah ikut aktif terlibat di konsultan politik Sirus, ya dia sudah mengundurkan diri dari sana.
Nah ini kan saksi fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia melihat, mendengar, merasakan. Ini harus dikorek, kan begitu. Apakah nama yang Anda maksud adalah Andreas Bertoni, mantan Managing Director Cyrus Network, seperti itu? Saya kira itu sudah ada di pihak KPK. Ya kita lihat saja bagaimana proses penyelidikan KPK. Kami di Komisi 3 hanya mengawasi saja bagaimana penyelidikan berlangsung. Dan kita tidak mau ya Ahok menjadi alat untuk alat oleh para teman-teman Ahok dalam tanda petik ya dalam rangka untuk mencari sesuatu. Kita nggak mau. Kita mengawal Ahok ya secara utuh. Tetapi kita tidak mau ya teman-teman Ahok dalam tanda petik ini ya melakukan penyimpangan yang mestinya tidak boleh dilakukan. Baik, ada yang mengatakan bahwasanya Anda sengaja melempar isu ini karena PDIP panik di saat elektabilitas Ahok terus menaik. Benarkah demikian posisinya? Ini tidak ada hubungan dengan partai. Ini semata-mata karena penegakan hukum saja. Ya kita mau, Pak, ya masalah pengembang ini harus dituntaskan secara tuntas. Ya tidak boleh tanggung. Ya kebetulan saja ini menyangkut teman Ahok, kan begitu. Ya jadi kita berharap KPK ya dengan sprint lidik baru itu bisa bekerja secara cepat dan kami akan menaikkan nanti ke dalam forum terbuka dengan KPK sudah sampai jauh mana hasil lidik dia berdasarkan sprint lidik yang mereka terbitkan baru-baru ini. Dan sejak dari pertemuan dengan KPK atau RDP dengan KPK pada minggu lalu dan hingga hari Senin, apakah sudah ada perkembangan dari kasus ini dari pantauan Anda? Saya belum komunikasi kembali, ya kita masih menunggu saja. Ya saya dengar KPK sudah mulai bekerja melakukan lidik terhadap ini. Kita tunggu saja. Bang Emrus dan Bang Hudri ada yang mau ditanyakan kepada Pak Junimart? Silahkan. Bang Junimart. Ya. Ada beberapa pertanyaan publik yang mungkin saya juga mewakili mengajukan kepada Bang Junimart. Apakah data yang saudara miliki itu dari aspek hukum mempunyai kekuatan hukum nggak? Artinya valid nggak secara hukum? Saya kira begini, ya. Kalau informasi ya yang diduga menjadi pelanggaran hukum, maka wajib kita laporkan. Kan begitu, kan hukumnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada saksi yang melihat, mendengar, merasakan, yang sudah menyampaikan fakta ini. Kenapa kita harus diam? Apa kita mau membiarkan terjadi misalnya penyimpangan secara sistematik? Kan tidak boleh juga. Dengan cara misalnya artinya maksud saya gini, orang lain kan tidak boleh juga. Bang Junimart. Oleh karena itu saya minta kepada KPK tuntaskan ini. Kalau memang tidak terbukti, tidak terbukti. Kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, ya lanjutkan. Artinya begini Bang Junimart, sebentar Bang Junimart, Bang Junimart juga adalah pengacara, praktisi hukum, dan saya tahu adalah ilmuwan hukum juga. Terlepas siapa yang salah benar, tapi dari sudut kajian hukum, apakah data Bang Junimart itu valid secara hukum? Saya tidak mengatakan valid, tetapi dengan dasar dokumen yang saya dapatkan dan kesaksian dari orang yang melihat, mendengar dan merasakan, tentu saya harus berjalan secara utuh, tidak boleh saya diam. Baik. Apalagi saya di Komisi 3, mitra saya KPK. Kesaksian itu Anda dapatkan dari yang bersangkutan ketika Anda bertemu langsung atau seperti apa prosesnya Pak Junimart? Ya saya bertemu langsung. Itu di bulan April? Saya bertemu langsung. Saya berbicara dan bukan satu orang. Yang lebih dari 2 orang kita bertemu. Kapan pertemuan ini Pak Junimart? Apakah di bulan April juga? Itu menjadi bagian dari keterangan saya. Ya saya hanya menunggu saja bagaimana KPK bekerja dalam melakukan penyelidikan. Kita tunggu saja. Yang pasti ya, saya tidak pernah menyinggung tentang Pak Ahok. Saya hanya mengatakan teman Ahok secara dalam tanda petik. Ahok harus dikawal. Baik. Tidak boleh awal ibaratkan begitu saja dengan euforia segala macam. Baik, Pak Hudri silakan. Bang Junimart, Hudri Sitompul di sini, Bang. Saya mau menanya, kira-kira ini Komisi 3 arahnya mau ada ke pansus nggak, Bang Junimart? Kita masih menunggu. Tadi juga secara informal kita sudah percakapan Komisi 3, ya bagaimana arahnya ke depan. Saya hanya mengatakan demikian. Kalau memang nanti KPK ya dalam rangka lidik ternyata tidak memberikan hasil lidik yang maksimal, maka tidak menutup kemungkinan kita akan membentuk pansus tentang ini. Baik. Bisa saja kita bentuk. Karena toh ada bukti, ada dokumen, ada saksi. Baik. Itu Bang Kordi. Iya Pak Junimart.
Artinya semua tergantung dari hasil kinerja KPK nanti akan seperti apa. Tetapi Komisi 3 siap jika memang harus dibentuk pansus seperti itu. Konklusinya Pak Junimart ya? Ya, kita sebagai komisi pengawas, ya pengawas untuk penegakan hukum dan KPK mitra kita harus aktif untuk ini. Tidak boleh diam. Dan sekali lagi saya tekankan, ini tidak urusan partai, ini urusan penegakan hukum. Dan kita juga punya panja penegakan hukum. Baik Pak Junimart, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Talk to Anyus. Selamat malam, Junimart Girsang, anggota Komisi 3 dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam. Dan pemirsa, selamat malam Bang Junimart. Dan pemirsa, usai pariwara, Talk to Anyus masih akan kembali dengan perbincangan masih soal dugaan pemberian uang 30 miliar rupiah kepada relawan teman Ahok. Tetaplah bersama kami.